Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurut Dhalam, Syarah Manzumah Aqidatul Awam 214. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Antis ainiswatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa. Dari 9 wanita itu wafatlah oleh Al-Mustafa. Nabi kita wafat meninggalkan 9 istri. Khuyirna, diberi pilihan akan mereka para istri. Khuyirna, diberi pilihan akan mereka para niswah. Fakhtarna, maka mereka memilih akan Nabi Al-Muktafa, Nabi yang diikuti. Milih dunia apa milih Nabi kah? Nah, kalau milih Hmm. Nabi ya hidup apa adanya, milih dunia diceraikan. Mereka milih Nabi. Qauluhu antis en muta'alliqun bimahdhufin. Khabarun muqaddamun. Nah, antis en muta'allaq dengan mahdhuf menjadi khabar muqaddam. Mubtadanya wafatu. Wa qauluhu wafatun mubtadaun muakharun. Bermula wafat Nabi Mustafa itu dari 9 istri. Qauluhu al-Mustafa minas safwah. Al-Mustafa diambil dari kata safwah. Nah, murni, bersih, khulus. Bitaslis sad dengan taslis sad. Sufwah, safwah, sifwah. Wahia dianya safwah itu al-khulus. Bersih, murni, ail mukhtar, pilihan. Wafat Nabi yang pilihan. Dalilnya ini Mustafa artinya pilihan nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata." Sesungguhnya Allah itu telah memilih oleh Allah kan Kinanah, Bani Kinanah. Kinanah min waladi Ismail, dari putra Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanata, dan memilih hanya Allah kan Quraisy dari Kinanah. Wastafa memilih oleh Allah dari Quraisy akan Bani Hashim. Wastafani memilih oleh Allah akan aku min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyar. Maka saya ini pilihan dari pilihan. Masya Allah. Masya Allah. Itulah. Qaulu khuyyirna bil bina'i lil maf'uli. Khuyyirna dengan bina maf'ul. Ay umirna bil khiyari baina zinatid dunya wal jannah. Artinya mereka diperintahkan untuk memilih antara hiasan dunia dan sorga. Milih Hmm. hidup mewah, apa milih bersama Nabi sorga. Para Ah, istri deh, ya, para istri yang disuruh milih guru. ya para istri. Kadang ada juga istri yang sedikit mengeluh sama kehidupan pedih, berat, perjuangan kan. Nah, cuma balasannya di akhirat nanti lama. Kan ada orang yang nggak kuat nunggu akhirat, Ustaz. Oke. Nah, itu. Qaulu ikhtarna nabiyal muktafa. Memilih oleh mereka akan nabi yang muktafa. Lama amarahunna. Manakala memilih oleh nabi akan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Manakala memilih, memerintahkan oleh nabi akan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil khiyari, untuk memilih. Baina zalik. Di antara demikian. Antara pengen hidup mewah di dunia atau surga. Hmm. Nabi memerintahkan bi amrin minallah, dengan perintah dari Allah, perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi, Nabi memerintahkan istrinya untuk memilih. Kenapa? Allah memerintahkan Nabi agar Nabi mengatakan kepada istrinya, kamu pilih dunia apa pilih akhirat? Li'annahunna talabna minhu. Karena mereka para istri talabna, mereka meminta darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laisa indah, akan sesuatu yang tidak ada di sisi Nabi. Min zinatid dunia, dari hiasan dunia. Ini istri minta Mercedes, Ustaz. Nabi nggak punya. Begitu lebih kurang. Ada para istri Nabi juga dulu minta sesuatu yang Nabi nggak punya, minta kemewahan. Sehingga turunlah firman Allah, ini pengen hidup mewah di dunia, pengen akhirat, pilih. Fakhtarnan nabiyal muktafa. Maka memilih oleh mereka para istri akan Nabi yang muktafa, Nabi yang diikuti. Ya kan? Hmm. Ai, fakhtara haula'il azwaju tis'ul akhirata. Artinya, maka memilih oleh mereka istri-istri yang 9 akan akhirat.
ala dunia di atas dunia. Mereka lebih memilih akhirat. Oke lah kalau begitu akhirat aja dah. Bittiba'in nabiyil muttaba'i. Mereka memilih akhirat dengan cara mengikuti nabi yang diikuti. Makna al-muktafa al-muttaba. Jadi makna muktafa itu muttaba. Nah, itu. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakan olehmu bagi istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika adalah kamu Hmm. sekalian kamu kepengen akan kehidupan dunia, Hmm. wa zinataha dan akan hiasannya dunia, fata'alaina umatti'kunna. Maka marilah umatti'kunna, aku buat senang akan kamu, wa usarrihkunna, aku lepaskan akan kamu sarahan jamila, akan pelepasan yang baik. Kalau kamu pengen kemewahan, ayo aku ceraikan kamu. Cerai mungkin dapat. Bagaimana gitu kan? Iya. In kuntunna turidinallah, jika adalah kalian menginginkan akan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, akan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinat, sesungguhnya Allah itu menyiapkan ya Allah bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian ajran azimah, akan pahala yang besar. Nah, itulah. Berarti pedih. Hidup bersama Nabi itu pedih, berat perjuangan. Karena Nabi nggak suka kemewahan, kah? Nah, itu. Mewahnya di akhirat. Nggak ada sama sekali dunia dalam hati Nabi ya. Ya, Masya Allah. nah itu. Wa makna hadzal bait, bermula makna ini bait, anna nabiyya wa sungguh Nabi sallallahu Oh, alaihi wasallam faraqad dunia. Meninggalkan ya Nabi akan dunia. Nabi meninggalkan dunia, wa indahu yauma idzin tis'u zaujan, dan di sisinya Nabi ketika itu ada 9 istri. Ini makna bait tadi kan. Jadi Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Nabi meninggalkan oleh beliau akan dunia, diisi Nabi ya, pada hari itu ada 9 istri. Wahaula itis, dan mereka istri yang 9, hunnal lawati, itulah perempuan-perempuan khuyirna, yang mereka itu diberikan pilihan baina zalik, antara dunia dan akhirat. Ya. Wahada min khasaisi, ini adalah sebahagian dari kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki 9 istri kan. Ah, Jangan ngikutin ya. ya. Ai, anna takhira ala nisa, wasungguh memilih atau memberikan pilihan atas perempuan fi nafsihi, pada dirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baina mufarakati, antara meninggalkannya Nabi bagi mereka karena mencari bagi dunia, wal iqamati, dan antara menetap bersamanya Nabi talaban lil akhirah, karena mencari akhirat, wajibun, itu wajib di atasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Jadi Nabi wajib menyatakan kepada istrinya, kamu pengen bersama saya hidup seadanya atau pengen kemuliaan dunia kah? Ditinggalkan, ini wajib nih. Harus di Memberikan harus pilihan. diselehkan dulu ya, dilisankan, diselehkan, terus di Ya, apa diucapkan gitu ya. wajib Kalau diucap. kita kan susah ya. Kita enggak. Kita sebenarnya bukan orang saleh juga kita kan. Belum tentu juga kalau ini. Belum tentu juga bersama kita dapat akhirat ya. Iya. Memilih kepada istri. Memberikan pilihan kepada istri pada dirinya Nabi. Kau mau milih saya atau milih yang lain? Dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara meninggalkannya Nabi bagi mereka, Nabi meninggalkan mereka karena mereka mau mencari dunia, wal iqamati, dan antara menetap bersamanya Nabi, talabanil akhirah, karena mencari akhirat, itu wajib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Oh, Wasallam. salam. Wa tazawwuju aksaru min arba'in ila ghairi nihayatin jaizun lahu, dan bermula menikah aksara, dan bermula menikah. Hal kalau menikah lebih dari 4. Menikah lebih dari 4 hingga tanpa batas. Jaizun, itu boleh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Nabi, enggak harus 9. Nabi Iya. bebas. Kenapa? Li'annahu ma'munun minal jur. Karena Nabi itu aman, terbebas dari aniaya. Nabi enggak bakal tidak adil kan? Ya, Iya. enggak bakal zalim. Itu. Wa kanat ziyadatu ala tis'in. Oh, berarti boleh lebih dari 4 hingga tiada batas, ini awalnya kan?
Iya. Pada dasarnya tanpa batas. Tapi kenapa juga 9? Wa kanati ziyadah ala tis'in, dan adalah lebih di atas 9 hurriman. Diharamkan akan dianya lebih dikaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Awalnya boleh mungkin maksudnya Ustaz. Lebih dari 4 tanpa batas boleh kan? Ila Iya. ghairi nihayah kan? Awalnya boleh. Tapi kemudian dibatasi juga. Wa kanat. Nah itu. Adalah tambahan tadi di atas 9 itu diharamkan akan dianya tambahan dengan sabdanya Nabi. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yahilu lakan nisa'u min ba'du. Tidak halal bagimu oleh para wanita min ba'du sesudahnya. Sesudah 9 ya. Hmm. Kalau guru, kalau orang sekarang punya istri lebih dari empat, haram ya guru? Enggak disebut istri itu yang kelimanya. Enggak sah nikah yang kelima. Tapi saya pernah hadir di pengajian, beliau ngakunya punya istri enam. Ya, mungkin mantannya Ustaz. Enggak, masih. Hmm. Mungkin madhab khusus itu. Madhab para nabi. Makanya saya setelah pengajian yang malam ketiga ya nggak ikut lagi karena pengajiannya banyak guru. Mungkin ribuan orang yang hadir. Terus saya keliling-keliling ke rumahnya gitu, saya tanya santrinya di situ, betul kan masih ada. Kiainya yang istrinya 6. Iya, dan itu disebutkan di awal di panggung pengajian ramai gitu. Hmm. Nggak tahu kita banyak di Indonesia ada yang dulu kan berita heboh siapa namanya lupa istrinya 9. Yang itu yang apa namanya Syekh Syekh Puji siapa? Itu sih Bukan, bukan. Chef Fuji itu yang nikah yang itu kan. anak-anak. Hmm. Itulah di Indonesia kan. Cuma yang kita kaji dalam fikih begitu. Ustaz. Di Madura Iya, juga ada kemarin istrinya berapa gitu kan bikin rumah banyak banget. ada yang Apa dua yang puluh satu, yang 21. Enggak, kalau kalau misalnya yang lebih dari empat yang orang awam misalnya karena sesuatu itu masih itu. Ini guru ngaji gitu, guru ngaji terus yang ada juga banyak banyak ustadz-ustadz juga begitu. Dan itu di apa di panggung. ya coba nanti kita pelajari lagi. Mungkin ada mazhab lain yang boleh lebih dari 4 Ustaz. Ya. Nah, Iya. itu. Nah, di sini secara zahir nggak boleh 4 kan. Mungkin gini ya, Ustaz. Mungkin ada khilaf mungkin. Dalam menafsirkan ayat itu mungkin wow itu bukan oh kan. Masna wa sulasa wa ruba' kan jadi berapa, Ustaz? 2 tambah Sembilan, 3 tambah delapan, 4 kan? 9. delapan, sembilan. Hmm. Nah, itu. Summa nusikha dzalika biqoulihi ta'ala, kemudian dihapus akan demikian dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Inna ahlalna. Sesungguhnya kami halalkan bagimu azwajaka akan istri-istrimu ataita ujurahunna yang telah engkau berikan akan mahar mereka. Artinya awalnya dilarang lebih dari 9, kemudian dibolehkan. Tapi Nabi nggak melakukannya. Lakin lam yakka minhu tadzawujun ba'dan nahi anidiyadati alaih. Tetapi tidak terjadi darinya Nabi Iya. oleh perkawinan, oleh pernikahan sesudah larangan dari menambah di atasnya istri yang sudah ada di atasnya 9 ya. Nabi nggak pernah menambah. Nah, itu. Wa minal khasaisi aidan. Sebahagian dari kekhususan Nabi juga itu aqduhu, berakadnya Nabi, akad nikah. Akadnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila waliin tanpa wali, wabila Iya. syuhudin tanpa saksi, wabila maharin dan tanpa mahar, ibtidaan wantiha. Dari awal nggak ada mahar, di akhir juga nggak ada mahar, boleh kata Nabi ya. Hmm. Bahkan wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi boleh. Nabi langsung mengakad jadi istrinya. Iya. Nah, itu. Wa jumlatuma ini bisa jadi alasan nih Ustaz. Kalau orang-orang benci Islam ini kan dijadikan ini untuk menuduh Nabi Ya, kan. wah, dia ada di sini, tapi ya nggak usah dibahas lagi. Ya, selalu ada cara Ustaz. Mereka itu. Nah, itu Ustaz. Cuma yang ini sebagai tanpa wali, tanpa tanpa saksi. Dulu ada ustadz yang mempraktekkan dulu ke tahun berapa itu sampai geger itu kan. Di Indonesia. Yang Iya luar di negeri. Indonesia kan ada Hmm. mantan istri siapa tokoh saya tahu juga sih tapi nggak enak nyebutnya. Hmm, hmm, hmm. Terus hanya semalaman tuh dulu. Iya, 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 iya. Nikah tanpa wali, tanpa saksi Ustaz. Saksinya kalau tidak salah ada dari anak buahnya begitu, cuma nggak ada walinya. Hmm. Perempuannya persempatannya ini gimana kiai gitu kayak kira kiai kan.
nggak Hmm. apa-apa, ada kan, ada keterangannya di kitabnya. Pas Hmm. dibuka di Mizanul Kubro, sepertinya beliau salah memahaminya itu. Hmm. Kita sempat dibuka di Mizanul Kubro. Kayak mazhab Abu Hanifah kadang-kadang boleh juga nggak ada wali. Nggak ada Iya, wali. Makanya orang nikah tanpa wali nggak disebut zina, misalkan syubhat ya. Karena ada khilaf. iya. Wa jumlatu ma khussa, bermula jumlah ma yang dikhususkan dengannya ma akan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'in, ada empat macam. Empat macam kekhususan Nabi. Ahaduha yang pertama al-mubahat, yang mubah-mubah. Ayat takhfifan, artinya keringanan-keringanan. Minha sebahagian darinya yang mubah itu ibahatul wisal, membolehkan wisal. Nabi boleh nyambung puasa saat nggak buka-buka. Iya. Makna wisal habis buka puasa lagi malam hari. Oh, Nah, tetap itu. membatalkan dulu, Ya batalin dulu. Nah, walaupun dengan seteguk air gitu dulu ya. ya. Atau ini malah wisal malah nggak buka-buka boleh juga ini kelihatannya. Ini minha sebahagian darinya itu ibahatul wisal, boleh wisal bahwa dianya wisal ayyuwasila. Ayyuwasala somun nahar bahwa disambungkan akan puasa siang biimsakil laili dengan menahan diri di malam hari. Ma'a shaumil ladzi ba'dahu bersama puasa sesudahnya malam. Min ghairi ayyat'ama syai'an dari ketiadaan makan ia akan sesuatu. Kuat ya. Bahwa disambungkan akan puasa siang. Nih hari ini puasa nih. Disambungkan dengan imsak malam. Malam juga nggak buka. Bersama puasa al-ladzi sesudahnya. Besok puasa lagi. Nah, itulah wisal namanya kan. Jadi siang, malam dan siangnya lagi gitu loh. Ya, gimana ceritanya nih kuat nih. Tapi boleh kalau Nabi melakukan. Kita nggak boleh kan. Bersama puasa sesudahnya hari. Sesudahnya malam. Min ghairi ayyat'ama dari ketiadaan makan ia akan sesuatu. Nah, nah itu Ustaz. Jadi kekhususan Nabi itu ada empat. Pertama berkaitan dengan yang mubah. Artinya takfir. Sebahagian dari yang mubah itu bolehnya wisal bagi Nabi. Kemudian sudah selesai. Wa yaqdi bi ilmih dan menghukumnya Nabi dengan pengetahuannya Nabi. Menghukum. Yaqdi memutuskan satu hukum dengan ilmunya Nabi. Maknanya gimana ya kita artikan? Biasanya kalau hakim kan nggak boleh juga memutuskan langsung tanpa saksi, kan? Iya. Harus ada saksi lah, pembuktian. Nabi nggak perlu membuktikan. Kalau Nabi tahu sesuatu, bisa kamu harus begini, kamu begini. Ya. Wayakudi bisa menghukumnya Nabi dengan ilmunya Nabi. Wayahkumu dan yakudi maknanya memutuskan Tapi ini hukum. tidak bertentangan dengan itu ya guru ya, tidak bertentangan dengan illa wahyu yuha apa awalnya itu. Ya, wama yantiqu anil hawa. Ah Yang iya. lain. Ya makanya karena Nabi berbicara pasti berdasarkan wahyu Tuhan, makanya boleh kan? Nah, makanya boleh memutuskan sendiri walaupun nggak ada saksi. Tapi kurang paham saya ini. Wayakudi mengqadha ianya Nabi dengan ilmunya. Wayahkumu mana yang sama ini? Menghukum dengan ilmunya. Wayashhadu li nafsih dan bersaksi ya Nabi untuk dirinya. Kalau kita kan nggak mungkin saksi untuk diri kita kan, yang menjadi saksi orang lain, bahkan anak kita pun nggak boleh kan gitu Ustaz. Nih. Kalau Nabi boleh bersaksi ya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, wa ala aduwihi dan atas musuhnya. Kalau manusia nggak boleh, dia menjadi saksi atas musuh karena takut memberatkan musuh. Nanti antara orang yang sedang diadili dan saksi nggak ada masalah, Ustaz, kan? Kalau ada masalah kan nggak boleh kan? Nah, dalam hukum pidana. Wa tajuzu lahu syahadatu bima idda'ah. Boleh baginya Nabi oleh bersaksi Iya itu dengan Pak. sesuatu yang Iya. Kan mendakwakan. sekarang dia megang es teh. Watajudullahu syahadah. Boleh baginya Nabi oleh syahadah dengan sesuatu yang Nabi nyatakan akalnya sesuatu. Sudah Nabi menyatakan sesuatu ini, gimana maksudnya? Boleh baginya Nabi oleh bersaksi dengan sesuatu idda'a. Yang mengakui ya Nabi akannya sesuatu.
Walahu akhdhu ta'ami ghairih. Boleh baginya Nabi mengambil makanan selainnya. Ini ihtaja ilaih jika Nabi perlu kepadanya. Nggak dianggap mencuri. Nabi perlu makanan orang, boleh ngambil. Ini banyak banget peluang ini untuk menuduh. Wa yajibu i'ta'uhu lahu, dan wajiblah oleh memberikannya makanan baginya Nabi. Wala yantaqidu wudu'uhu bin naumi, dan tidak batallah wudu Nabi dengan tidur. Hmm. Wa aksaru hadhil mubahat lam yaf'alhu, dan bermula kebanyakan ini yang mubah tadi itu tidak memperbuat Nabi akannya demikian. Seperti mengambil makanan orang Karena lain, kan Nabi tidurnya Nabi tidak itu kan, nggak terpejam. Yang tidak, terpejam kulit mata. hatinya tidak terpejam. Ya, cuma kulit mata doang, eh. Makanya nggak batal wudu. Nah, itu. Ada beberapa poin yang perlu kita lihat lagi nih, kurang paham, ringkas. Ya. Yang kedua al-muharramat. Nah, ada muharramat, kekhususan untuk Nabi. Minha, sebahagian darinya muharramat. Tahrimu sodakati tatawi alai, haram sedekah tatawu kepada Nabi. Maknanya Nabi haram menerima sedekah. Ya. Tahrimu sodakati tatawu, haram bersedekah, haram sedekah tatawu kepadanya Nabi. Tahrimu khatin wa syi'rin, haram menulis dan bersyair. Ini nggak tahu ini Nabi dari mana. Haram beliau menulis. Nabi makanya nggak pernah menulis. Haram membacakan syair. Tapi saya pernah bilang selama seumur hidup Nabi pernah membaca syair 2 bait katanya. Dua Nah, bait. ya. Nah, tapi nah itu kita ikuti di sini ya. Tahrimu khatin, haram menulis, haram bersyair, wa maddil aini ila mata'id, haram melihat kepada benda-benda dunia. Memanjangkan pandangan maknanya melihat. Haram memperhatikan kepada hiasan dunia. Hmm. Ya, kan ada surat Kahfi Ustaz kan? Nah, gimana bunyinya? Ya, Nah, yang wala tamudda ainaika ila ma matta'nahu. Wala tamuddanna ainaika. Gimana? Mana Ustaz Ilham? Coba hafal Ustaz agak Ilham. Surat surat Kahfi. Kahfi gitu. Ya, tentang Nabi dilarang melihat kepada hiasan dunia. Ada itu di surat Kahfi. Apa boleh nenggu? Kalau enggak surat Kahfi, surat apa namanya? Itu Itu kan nggak ada ya di surat Kahfi ya. bukan surat Kahfi ya, yang enggak ada surat Kahfi. Ustaz. Coba saya lihat ya. Nah, Insya Allah. Ini makanya sebelum ngaji kita harus hafal Quran dulu itulah. Naik, naik. Kacau nih. Apa awalnya? Yang mana nenggu? Wala tamuddanna. Ah, Al-Hajar. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqfil janahaka lil mu'minin. Ya. Jadi emang Nabi dilarang kepada melihat dunia. Nah itu benar. Maddil ain. Termasuk Nah, ngelihat secara secara ini guru, maksudnya secara zahir gitu ya. bukan. Maksudnya nggak boleh. Nah, memang Nabi dilarang tertarik kepada urusan dunia. Kan? Melihat doang mungkin ya kalau orang orang kaya lewat Nabi lihat. Nah, jadi melotot itu Ustaz. Maddil aini kalau bahasa kita melotot itu. Kalau melotot kan tanda kepengen Ustaz. Iya. Ya kan? Memanjangkan mata kan matanya kayak tertimbul keluar gitu. Masya Memandang Allah. ya guru ya. Ah, kayak kagum banget gitu. Nah, ini Allah melarang Nabi untuk kagum kepada benda dunia. Nah, memanjangkan mata kalau bahasa kita kan aneh sah, memanjangkan mata. Matanya mata timbul. Benar kalau orang serius banget melihat, oh matanya melotot gitu. Keluar kan, sangat menarik. Iya, panjangnya dia memang. Iya. Wa khainatil ayun, dan haram mengkhianati mata, pengkhianatan mata haram. Iya. Apa itu khainatil ayun? Wahya al-ima'u bima yadharu khilafu. Itu mengisyarahkan dengan sesuatu yang zahirlah oleh menyalahinya sesuatu mimubahin dari yang boleh. Nah itu isyarah mata. Kayak biasalah kita bertiga Ustaz kan. Ngangkat alis, isyarah itu. Tapi dia paham. Nah, mengisyarahkan dengan sesuatu yang zahirlah oleh menyalahinya sesuatu. Iya. Mimubahin dari yang mubah. Dunal khadi'ah. Nggak haram kalau khadi'ah. Khadi'ah ini trik ya. Trik fil harbi dalam peperangan. Ah, Nah, apa namanya ini? siasat. Strategi, siasat. Hmm.
Ketiadaan haram khadi'ah. Tapi secara lugawi khadi'ah itu menipu. Menipu dalam peperangan. Maknanya ya namanya al-harbu kan khid'ah, kan? Memang Ya, ya, apa? eh, ini bersiasat. bersiasat. Hmm. Nah, itu. Wal manni dan seperti sebahagian daripada yang diharamkan oleh Nabi itu tahrimul manni, haram manni. Apa manni? Al-i'ta liyas taksira, memberi agar mendapat lebih banyak ia. Ini haram. Wala tamnun tas taksir ya. Janganlah kamu memberi karena pengen mengharapkan lebih banyak. Nah, Allah haramkan kepada Nabi. Nah, itu kata para ulama ke kita juga haram. Ustaz. Ya. Asal itu al-wajibat. Yang ketiga itu yang wajib-wajib. Ini kekhususan Nabi. Ada beberapa hal yang wajib kepada Nabi. Minha, sebahagian darinya yang wajib, wujub duha. Nabi wajib salat duha. Wal witri, wajib witir. Wal udhiyati, wajib berkurban. Wasiwaki likulli salatin, wajib bersiwak untuk setiap salat. Wal musyawarati, wajib musyawarah. Wa taghyiri mungkarin ra'ahu. Dan wajib merubah kemungkaran yang Nabi lihat akannya kemungkaran. Wa in khafa, sekalipun takut dianya Nabi. Wa in alima anna fa'ilahu yazidu fi dan alal mu'tamad. Sekalipun tahu ianya Nabi, wah sungguh pelakunya kemungkaran itu bertambah ya dalamnya kemungkaran karena keras kepala. Berdasarkan pendapat mu'tamad. Nabi tetap wajib nahi mungkar. Kalau kita kan nggak wajib usah. Ini kalau kita larang tambah parah, nggak usah. Nah, merubah kemungkaran yang melihat oleh Pokoknya Nabi akan. sampaikan dulu gitu ya, Guru. Ya, makanya Nabi, makanya diam Nabi jadi dalil inilah kata Nabi wajib amar ma'ruf nahi mungkar kan? Nggak mungkin ada kemungkaran Nabi diam. Diamnya kiai nggak bisa jadi dalil karena kiai juga manusia kadang takut ntar larang orang takut digebuk. Nah, ya udah nggak ngelarang kan berarti bukan berarti yang dilakukan depan kiai jadi boleh enggak. Wa musabaratil adui dan seperti musabaratil adui wa in kasura melawan musuh sekalipun banyak iya ya musuh nggak boleh lari kalau ada musuh ya wajib Nabi wa qadai di daini muslimin mata mu'siran dan wajib membayar hutang si muslim yang mati hanya muslim dalam kalah miskin. Ini pada masa Nabi ada orang miskin mati kan punya hutang Nabi yang bayar kan? Masya Allah. Nah itu qadai di daini muslim membayar hutang si muslim mata yang mati hanya si muslim mu'siran hal keadaan miskin. Wadada fil ubab menambah oleh musannif kitab ubab dalam kitab ubab wujuba ratibati subuh akan wajibnya ratibah subuh. Nabi wajib melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Hmm. Itu Ya, Pak. tahajud jam lain nggak disebutkan di sini, Guru. Enggak, ada witir aja. Witir salat duha tadi. Iya. Ar-rabi'u yang keempat al-fadailu wal ikram, kelebihan-kelebihan dan kemuliaan. Minha sebahagian darinya, fadail itu annan nikaha fi haqqihi ibadatun mutlaqah. Sungguh nikah pada hak Nabi itu ibadah secara umum. Jadi nikah ibadah kalau kita belum tentu Ustaz. Bisa haram ya. Mubah ada kadang haram. Bikhilafi fi haqqina dengan sebaliknya nikah pada hak kita, fa innahu mubahun. Kalau nikah untuk kita mubah. Wal ibadatu aridatun lahu dan berulah ibadah itu yang datang baginya nikah. Artinya nikah itu dasarnya mubah, boleh kita rubah jadi ibadah kalau niatnya bagus. Nah, nah itu. Wa tafdhilu nisaihi ala sairi nisa. Sebahagian darinya lagi itu melebihkan istri-istrinya Nabi atas semua para wanita. Wasawabuhunna wa iqabuhunna mudha'afun. Pahala mereka dan siksa mereka berganda. Sama kan? Pahala banyak kalau saleh. Kalau bandel, dosanya juga berkali lipat. Nah, Banyak itu. juga ya. Ya, sesuai Ustaz. Al jaza min Pada jinsil pada amal. bagi Habib itu Guru. Ya, Habib juga termasuk kan Guru ya. Habib, Hmm. gimana maksudnya Ustaz? Kalau Habib itu dia berbuat banyak 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 amalan ya
berlipat-lipat pahalanya. Tapi kalau misalnya dia banyak berbuat dosa, berlipat juga dosanya gitu ya. Nggak masuk di sini Ustaz. Ini istri Nabi doang nih. Yang Habib nggak masuk. Ini kecuali Ustaz tambah-tambahan di sini nggak ada nih. Sampaikan aja tadi Om. Ini ada tambah-tambah Ustaz. Itu kan. Oh, nggak boleh tambah-tambah tunggu ya. Boleh tambah. Tapi secara umum ya Ustaz. Jangankan Habib, orang alim aja. Itu kan beda. Orang yang udah tahu melanggar, itu hukumannya lebih berat daripada orang yang melanggar karena kebodohan kan. Itu dalam Iya, kitabul iya, ilmi, iya. di setiap kitab memang begitu. Makanya ada ungkapan az-zaman yaitu asra'u kan. Nah, Hmm. ilal alim. Zabaniyah lebih cepat menghukum orang alim daripada kepada abadatil ausan, penyembah berhala. Gitu. Gitu dalam kitab-kitab tentang bahas ilmu. Nah, itu. Berat ya. Melebihkan istri Nabi di atas semua perempuan. Wasawabuhuna pahala mereka dan siksa mereka itu mudhafun, dikali lipat, digandakan. Wahunna ummahatul mukminin. Mereka para istri Nabi itu ibu-ibunya bagi orang yang beriman, ikraman karena memuliakan fakta. Ibu dalam segi kehormatan, bukan dalam segi lain. Gak boleh berduaan walaupun dengan ibu, kan? Gak boleh khalwat, gak dapat warisan, gak. Ibu, istri Nabi itu ummahatul mukminin memang kemuliaan. Sebagaimana kita menghormati ibu kita, begitulah istri Nabi. Nah ini, kal ikrami fil abwati ya, fil abwati apa? Fil ubuwati lirrijali wan nisa. Seperti memuliakan pada kebapakan bagi laki-laki dan perempuan. Ulang lagi Ustaz. Istri Nabi itu ummahatul mukminin, binasil Quran ya. Ibu-ibunya orang beriman untuk memuliakan saja. Seperti memuliakan pada bapak bagi laki-laki dan perempuan. Ini apa nih Ustaz? Ubuah apa? Ya ubuah. Abuah. Ubuah. Ya seperti kita menganggap Nabi bapak kita, istri Nabi ya ibu kita. Hmm. Wa tahrimi su'alihinna illa min wara'i hijab. Dan haram meminta dari mereka illa min wara'i hijab kecuali dari belakang tabir. Nggak boleh juga sahabat-sahabat Nabi kalau ketemu istri Nabi meminta sesuatu melainkan harus di belakang tabir kan? Nggak boleh lihat langsung. Itu kekhususannya. Makanya istri Nabi wajib pakai cadar kan? Untuk membedakan. Kalau yang lain nggak wajib Ustaz. Ah. Nah. Zakara zalika Syarkawi menyebutkan akan demikian oleh Syarkawi. Walaupun sebelumnya nggak pakai cadar guru ya, kalau sebelum menikah dengan Nabi ya. Ya. Ya khususan ketika mau ketemu orang nih, mau minta sesuatu harus ada hijabnya. Hijab boleh kita maknai beliau tutup muka atau memang di belakang tabir Ustaz kayak di belakang pintu kan? Iya, Lewat jendela kasih sesuatu kayak cerita kemarin dalam Irsyadul Ibad. iya. Sumakala kemudian Syekh Syarkawi berkata, "Fahuwa sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin." Maka Iya. dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak-anak Adam semuanya. Wa awalu man tansyakul ardu anhu yaumal ba'si. Dan dianya Nabi itu awal orang yang terbelahlah oleh bumi darinya orang pada hari kebangkitan. Kubur Nabi duluan terbelah. Wa awalu man yakra'u babal jannah. Awal orang yang akan mengetuk ia pintu sorga. Wa awalu syafi'in, Nabi itu awal pemberi syafaat. Wa awalu musyafa'in, dan awal orang yang diterima syafaahnya. Bi fathil fa musyafa' ay maqbulis syafa'ah. Awal orang yang diterima syafaatnya. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya Nabi itu sebaik-baik umat. Wa syari'atuhu, dan bermula syariatnya Nabi muabbadah, itu abadi. Nasikhatun li ghairiha, itu yang menghapus bagi selainnya syariah. Syariah Nabi bisa menghapus syariah yang lain. Wa mu'jizatuhu baqiyatun, dan mukjizat Nabi itu abadi. Wahyal Qur'anu, dianya mukjizat itulah Quran. Hmm. Wa ju'ilat lahul ardu masjidah, dan dijadikan untuk Nabi akan bumi akan sebagai masjid. Seluruh bumi itu masjid. Maknanya boleh jadi tempat sujud. Pas Umat sujud. umat Nabi boleh sholat di mana saja. Wa turabuha tahuran, dan dijadikan akan tanahnya bumi akan yang suci. Suci menyucikan, bisa jadi alat bersuci pengganti air.
Tasihus salatu fi sairi biqa'il ard. Artinya sahlah oleh salat di semua bagian bumi. Maknanya. Wa yajuzu tayammum biturabi fi syari'atihi khassah. Bolehlah oleh bertayamum dengan tanah pada syariat Nabi saja. Walam yuras dan Nabi itu tidak diwarisi. Atau lam yuwaris tidak mewariskan ianya Nabi. Watir katuhu sadaqatun alal muslimin dan bermula tirkahnya Nabi, peninggalan Nabi itu sedekah kepada kaum muslimin. Ini bukan ini Ustaz. Ini pendapat dalam mazhab ahli sunnah ya, bukan umum ya. Karena ini ada khilaf ini. Karena mazhab yang lain bilang kayak mazhab ahlul bait, Nabi sama juga. Nabi juga mewarisi hartanya. Sama seperti Nabi Sulaiman, warisa Sulaiman, udah misalnya. Nabi juga dapat warisan, mewarisi ke anaknya. Di ahli sunnah wal jamaah menyatakan enggak. Gara-gara satu hadis Ustaz. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuris atau la nuras ma tarakna sadaqah. Nah, gitu kan? Hadis Abu Bakar. Atau ada kekhususan bagi Nabi Muhammad ya? Rasulullah. Gimana? Yang tidak mewariskan apa seperti Rasulullah aja atau Nabi Sulaiman bisa mewariskan nabi-nabi yang lain? Kalau menurut zahir Quran, Nabi yang lain mewariskan. Cuma ulama ahli sunnah mentakwil Ustaz. Makna Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud, mewarisi kenabian, bukan kerajaan. Ini kan makna tidak mewariskan harta kan gitu. Iya. Adapun ilmu kan ala ulama warasatul anbiya katanya. Ulama pewaris para nabi. Berarti nabi itu mewariskan ilmu bukan harta. Tapi Iya. dalam Quran banyak para ulama mewarisi kayak doa Nabi Yahya. Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni ya. Wa yarisu min ali Ya'qub radiyya. Yang akan mewarisi keluarga Yakub. Para ulama mentakwil habis-habisan. Itu mewarisi kenabian. Bukan mewarisi harta. Tapi banyak ulama lain yang membantah. Kalau Nabi Sulaiman nggak mewarisi kerajaan dari Nabi Daud, itu kerajaan Nabi Sulaiman dari mana? Kerajaan kan harta, Ustaz. Malah ada doa itu kan guru yang minta diwarisin apa itu? Warisin untuk keturunan apa? Robbila tadani farda wa anta khairul warithin. Ya, khairul warisin. Jadi panjang urusan nih, Ustaz. Ini masuk bab akidah kan? Jadi ini 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 ketat banget pembahasan di sini. Benar nggak Nabi nggak mewarisi? Kuat nggak dalil-dalilnya kan? Apa mana lebih kuat dengan dalil yang menyatakan kalau Nabi itu mewariskan juga? Nah itu. Karena ketika Nabi meninggal katanya, para istri Nabi kan masih di rumah. Nggak kemana-mana. Berarti rumah itu sebagai warisan atau sebagai apa? Pertanyaan lagi kan? Di rumahnya masing-masing maksudnya guru. Iya, rumah yang itu rumah Nabi katanya. Iya. Rumah Nabi. Maksudnya setiap istri Nabi bikin rumah satu kan? Nggak tahu atas nama istrinya apa atas nama Nabi. Kalau atas nama Nabi kan jadi warisan. Iya. Ya, udah itu biarin lah. Itu kajian khusus Ustaz judulnya. Judulnya apakah Harus Nabi mewarisi atau tidak? Itu kajian khusus tematik. Wa ursila ilal insi wal jin wal malaikah dan dikirim akan dianya Nabi kepada manusia, jin dan malaikat. Bahwa aksarul anbiya'i atba'an. Dianya Nabi itu yang paling banyaknya Nabi nisbah pengikut. Ya, yang paling banyak umatnya Nabi kita. Wa kana la yanamu qalbu ada ianya Nabi itu tidak tidurlah hatinya Nabi. Wa yara min khalfih wa yara man khalfahu. Melihat oleh Nabi akan orang di belakangnya. Ya, Nabi melihat orang di belakang sebagaimana orang yang di di depan. depan. Tapi nggak boleh kita bilang Nabi melihat karena ada mata di punggungnya. Nggak boleh, Hasan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kekurangan. Masa mata di punggung? Itu Syekh Kumari menyatakan kafir orang yang bilang Nabi ada mata di punggungnya. Pokoknya kita tembus pandang aja kan guru gitu ya. Ya, nah itu. Melihat ianya Nabi, man khalfah akan orang di belakangnya. Wa tatawuhu qaidan kata tawahi kaiman. Bermula tatawuhnya Nabi dalam keadaan duduk. Nabi sholat sunnah duduk misal. Itu kata tawahi kaiman. Nilainya sama seperti tatawuh Nabi sambil berdiri. Pahalanya sama kalau kita kan separuh Ustaz. Iya. Masa Nah, kalau kita kuat kuat berdiri duduk kan. Nah, separuh itu 50%. Wala tabtulu salatu man khatabahu bisalam dan tidak batallah salat orang yang mengkhitab ya akannya Nabi dengan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah dalam salat. Enggak batal. Kalau orang lain batal.
Maksudnya gimana guru? Kitanya, ada Rasulullah Menghitam kita Nabi. sambil sholat tapi ngucapin salam kepada Nabi. Ya, nggak batal. Kalau ke orang lain batal. Nggak boleh menghitab dalam sholat selain Allah kan dan Rasul. Assalamualaikum ya Habibi. Nah, ada teman kita datang, nggak boleh. Batal. Tapi kalau Nabi nggak. Tidak batal lah sholat orang yang menghitab ya akannya Nabi dengan salam. Watajibu ijabatu fi shalah, wajiblah oleh menjawabnya Nabi dalam salat. Kita lagi salat nih, Nabi manggil wajib mengijabah. Labbaika ya Rasulullah. Wala tabtulu biha, dan tidak batal ianya salat dengannya ijabah. Walau fi'lan kasiran, walau ada ianya ijabah itu perbuatan yang banyak. Nabi manggil kita mungkin ya. Harus melangkah. Ayo kemari, kita lagi salat nih, kemari ke saf depan kan. Langkah 10 kali, enggak batal Ustaz. Insyaallah ya. Istimewa. Tidak membatalkan sholat kita ya. Ya. Wa yuhramu raf'u sauti fawqa sautih. Diharamkan akan membesarkan suara di atas Iya, iya. suaranya Nabi. Nah, Meninggikan suara. itu ada ayatnya kan, ada sahabat yang Iya. melakukan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tapi Wa nida'uhu min wara'il hujurat. Diharamkan akan memanggil Nabi dari belakang kamar-kamar. Teriak-teriak nih. Nggak sopan banget kan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, dari luar, nggak boleh. Wa yahrumu wa nida'uhu bismih. Haramlah oleh memanggil Nabi dengan namanya Nabi. Nahu ya Ahmadu, ya Muhammadu, wa nahwi dzalik, dan lain-lain, nggak boleh. Bal yukalu, tetapi dikatakan ya Rasulullah wa nahwi, dan seumpamanya. Ya Rasulullah wa nahwu. Watakanni bikunyatihi mutlakan, dan diharamkan akan berkunyah dengan kunyahnya Nabi Abul Qasim, dan berkunyah dengan kunyahnya Nabi hal keadaan berkunyah mutlak haram. Mana mutlak baik Nabi masih hidup atau Nabi udah nggak boleh kita pakai kunyah Nabi. Itu di atas misalnya kita, mazhab. kalau kita ini, kita punya anak namanya Qasim. Kita Ya, nggak boleh disebut Abul Qasim. nggak boleh Ustaz Abul Qasim. Ganti anaknya Qasim. Abu Ridwan. Hmm. Nah, wahya dianya kunyah Nabi itu Abul Qasim. Iya. Ai fala yajuzu zalika, maka tidak bolehlah oleh demikian inda Syafi'i ketika di sisi Imam Syafi'i. Sawa'un kana ismuhu Muhammadan aula. Sama saja adalah namanya seseorang itu Muhammad atau bukan. Pokoknya nggak boleh Abul Qasim kita beri nama. Wa sawa'un qabla, dan sama saja sebelum mufaraqatihi meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dunia, atau ba'daha atau sesudahnya mufaraqah. Wa indal a'immati salasa, menurut ulama yang lain, tiga lagi selain Imam Syafi'i, ya juzu zalik. Boleh demikian ba'da mufaraqatihi, sesudah meninggalnya Nabi bagi dunia. Boleh ya, Abul Qasim. Wa tahillul lahul hadiah itu mutlakan, dan halal baginya Nabi oleh hadiah secara umum. Hadiah apa aja lah boleh. Kalau sedekah nggak boleh. Wala yajuzul jununu 'alal anbiya, tidak bolehlah oleh gila kepada para nabi. Bi khilafil ighma, dengan sebalik pingsan atau pitam gitu ya. Iya. Nah, walal ihtilam, tidak bolehlah oleh ihtilam, mimpi Hmm. basah. Kenapa? Li'annahu min tala'ubi syaitan. Karena ihtilam itu dari permainan setan. Hmm. Wa ru'yatuhu fin naumi haqqun, dan mimpi Nabi dalam tidur itu benar. Wala yu'amalu biha fil ahkam, dan tidak boleh diamalkan dengannya mimpi dalam hukum, tetap nggak boleh. Nah, li'adami dhabitin naim, karena tidak ada dhabitnya orang naim. Namanya orang tidur kan nggak bisa mengingat seluruhnya. Bayang-bayang gitu. Walaupun mimpi kiai kan, mimpi besok Ramadan nih, nggak boleh percaya. Nah. Wala ta'kulul ardu luhumal anbiya, tidak makan oleh bumi akan daging para nabi. Wal kadhibu alaihi amdan kabirah, berdusta atas nabi sengaja itu dosa besar. Kita berdusta atas nama nabi, kita bilang qalan nabi, padahal nabi nggak berkata.
Berarti palsu kan? Nah. Wa naba'al ma'ut tahur dan telah keluarlah oleh air yang suci menyucikan min baini asabi' di antara jari jemari Nabi. Gitu. Nah, itu. Masih tanya nih guru? Oh ya, sedikit lagi. Ya. Oh, soalnya ini ada itu. Sedikit lagi. Wa shalla bil malaikati lailatul Isra. Salat ianya Nabi dengan para malaikat pada malam Isra. Kalau Wala yajuzu alaihi al-khata. Tidak boleh di atasnya Nabi oleh salah. Wa yablughuhu salamun nas ba'da mautih, sampai kepada Nabi oleh salam manusia sesudah meninggalnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada malaikat mengantarkan kepada Nabi kan? Nabi menjawabnya. Wa yashhadu. Wa yashhadu li jami'il anbiya. Apa nih wa yashhadu? Bersaksi ianya Nabi. Bersaksi ya Nabi li jami'il anbiya untuk semua para nabi bi adai risalatihim dengan menyampaikan risalah mereka pada hari kiamat. Nabi menjadi saksi bahwa semua nabi yang lain sudah menyampaikan risalahnya ke umatnya. Cuma umatnya ada yang bantil, ada yang enggak kan? Nah, kenapa Nabi menjadi saksi? Karena Nabi belakangan, Nabi lain udah duluan. Berarti wa syahadu. Bersaksi ya Nabi untuk semua para nabi dengan menyampaikan risalah mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat Nabi Nyalain jadi bah saksi. airnya bah. Nyalain airnya bah. Wa kana idza masya fi syamsi, dan ada ianya Nabi bila berjalan ia di dalam matahari dan bulan wal qamari la yadhharu lahu dhillun, niscaya tidak tampak baginya Nabi oleh cahaya. bayangan Ini sih. enggak tahu ini benar apa enggak kan? Enggak ada bayangan kan? Banyak harulahu Dhillun, bayangan. bayangan. Enggak ada bayang. Karena karena katanya Tengku ini apa setiap Cahaya. Rasulullah itu mati matahari itu ada awan yang di atas kepalanya Tengku. Ada awan yang menaungi. Ya. Iya, yang menaungi beliau. Bisa juga Ustaz. Itu di Syifa kalau nggak salah saya tahu. Orang ngajak Syifa dulu. Ya. Oh iya. Wala yakau alaihi dzubab, dan tidak menghinggap kepada Nabi oleh lalat. Ini karena Nabi bersih ya. La yakau alaihi dzubab, tidak hinggap kepadanya Nabi oleh lalat. Wala yamtasu damahul ba'ud, dan tidak menghisap akan darah Nabi oleh nyamuk. Wa kullu mawdi'in shalla fihi, dan setiap tempat yang Nabi pernah sholat di tempat itu. Wa dhubita, dan telah didhabitkan akan mauqifuhu, tempat berdirinya Nabi. Imtana'al ijtihadu, terlaranglah oleh berijtihad padanya tempat. Yamnatan wa yusratan, ke kanan dan ke kiri. Ada tempat Nabi pernah sholat di situ. Sudah jelas Nabi menghadap kemana kan? Nah, nggak boleh kita berijtihad lagi. Oh ini agak ke kiri dikit, ke kanan dikit, nggak pas kiblat, nggak boleh. Nggak perlu Harus ikut, protes lagi. harus ikut aja. Ya. Wujubus salah, dan wajibnya berselawat alaihi kepadanya Nabi fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Wa arudun, apa nih? Wa urida alaihi jami'ul khalqi min Adam ila man ba'dah, dan didatangkan, dilaporkan kepadanya Nabi akan semua makhluk mulai dari Nabi Adam hingga orang sesudahnya Adam. Ini nggak paham Ustaz? Dilaporkan kepadanya Nabi akan semua makhluk mulai dari Nabi Adam hingga orang sesudahnya Adam. Kalau cerita tentang umat Nabi, apa namanya? Amalan kita umat dilaporkan kepada Nabi itu udah ada kan dalam kitab Sya'ban ya. Ini kalau kok semua makhluk yang lain udah nggak ada. Wa kana la yatasa'abu, dan ada ya Nabi itu nggak pernah menguap ianya Nabi. Wala yadharu minhu. Ini saya mau ngobrol. Wa kana la, itu sebagai bukti kita bukan Nabi Ustaz. Iya. Wa kana la yatasa'abu, ada ya Nabi itu nggak pernah menguap ya. Wala yadharu minhul ghaid, dan tidak tampak dari Nabi oleh kotoran. Kalau buang hajat hilang di telan bumi. Bal tabtali'uhul ardu, bahkan menelan akannya ghaid oleh bumi. Wa man kana fi qalbihi harajun fi hukmihi alaihi yakfuru bihi. Barang siapa yang adalah dalam hatinya itu harajun, merasa sempit. Fi hukmihi, pada hukumnya Nabi atas nyaman. Barang siapa yang adalah dalam hatinya itu harajun, rasa sempit, rasa berat dalam hukumnya Nabi atas nyaman.
Ketika Nabi memutuskan satu hukum, kita nggak menerimanya. Yakfur bihi. Ini siapa kafir ya dengannya Nabi. Dianggap dia ingkar kepada Nabi kan. Hmm. Sebagaimana ayat Ustaz. La yu'minuna kah? Hatta yuhakkimunaka fima syajara bainahum. Gitu ayatnya. Hmm. Hakimuka fima syajara bainahum. Walam yusalli alaihi jama'atun. Walam yusalla alaihi jamaah dan tidak disolatkan kepada Nabi secara jamaah. Itu kekhususan ya. Ketika Nabi meninggal nggak ada sholat jamaah. Sholat jenazah jamaah nggak ada. Oh, waktu itu nggak berjamaah salah satu ya? Masing-masing. Makanya lama sampai 3 hari kan. Oh, Satu sholat masing-masing. Bal sallan nasu alaihi afdhalan. Bahkan sholatlah oleh manusia kepadanya Nabi afdhalan sendiri-sendiri. hmm. Sallallahu alaihi semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepadanya Nabi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaih dan menambah oleh Allah akannya Nabi akan kelebihan dan kemuliaan pada sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Ustaz. Ya guru. Ya, itulah dia. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru ada ini nih.